kami dari kelas BKC dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sheila Cynthia Sembiring dengan nomor urut 29. Perkenalkan, nama saya Deborah Amila Tobing dengan nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Hesyadela Retno Kumalasari dengan absen 25. Perkenalkan, nama saya Alfa Otang dengan absen nomor 7. Perkenalkan, nama saya Desi Budak Putri Lubis dengan nomor absen 19. Perkenalkan, saya Aurel Joana Manik dengan nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Den Putri Anggreni Panjaitan dengan nomor absen 18. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video kegiatan BKP kami. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir untuk kegiatan BKP kita. Di sini sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita mengisi formulir daftar hadir dan lalu juga kita verifikasi kembali. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengisi daftar hadirnya. Sekarang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa secara Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami berkata di dalam tujuan saja, tujuan cukup telah Bapak, terima kasih karena Kau berkali kami menyampaikan ini. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami, kiranya Kau memberkatinya dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak, kami juga manusia berdosa dari dosa, tapi selalu kita berdosa. Baik, di sini dilanjut dengan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BKP, yaitu pengertian BKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu tujuan dari BKP ini adalah apa? Yang pertama yaitu mampu bicara di muka orang banyak. Lalu yang kedua ada mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Lalu yang ketiga adalah belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Lalu yang kelima adalah mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Lalu yang keenam dapat bertanggung jawab, bertenggang rasa. Lalu yang ketujuh menjadi akrab satu sama lain, dan yang terakhir yaitu membahas topik umum yang dianggap penting untuk dibahas. Lalu dilanjut dengan pengantar cara pelaksanaan, yaitu yang ada 3. Yang pertama, setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tidak ada yang salah, tidak saling menyalahkan, silahkan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Lalu yang kedua adalah mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Lalu yang ketiga, selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Lalu yang terakhir yaitu ada pengantar azas-azas yang perlu dilaksanakan. Di sini ada 4, yaitu azas keterbukaan. Anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu atau ragu-ragu. Lalu yang kedua, azas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini. Lalu yang ketiga adalah azas kenormatifan, yaitu semua orang dibicarakan dan yang melakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertenggang dengan norma-norma yang pengantar azas-azas yang perlu dilaksanakan ada 4, yaitu yang pertama
kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu, atau ragu-ragu. Lalu yang kedua, azas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu. Lalu yang ketiga, azas kenormatifan. Semua orang yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu ada azas kerahasiaan. Jika ada topik atau perasaan yang dibahas dalam pembahasan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus merahasiakannya. Lalu dilanjut dengan ini saya akan membawakan games pengasapan, yaitu Marina menari di atas menara. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana games ini berlangsung, yaitu ketika saya mengatakan Marina, tangan akan ditaruh di dada. Lalu ketika saya mengatakan menari, tangan ditaruh di pinggang. Lalu ketika saya mengatakan di atas, tangan ditaruh di bahu. Lalu ketika saya mengatakan menara, tangan diangkat ke atas. Seperti itu. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke, jadi saya akan memulai. Jadi dalam hitungan ketiga kita akan memulai garisnya, yaitu 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina. Ya, kira-kira seperti itulah gamesnya teman-teman. Jadi baik teman-teman, kita lanjutkan kegiatan kita membahas topik. Pada pertemuan ini saya yang akan menentukan topik yang dibahas. Pada pertemuan yang akan datang, silahkan teman-teman untuk menentukan topik apa yang ingin kalian bahas. Jadi di sini topik yang kita bahas adalah tidak percaya diri saat presentasi di kelas. Jadi untuk teman-teman di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah, menurut teman-teman kenapa topik ini penting? Apakah ada yang bisa menjawab? Lalu terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang bisa kita dapat dari menurut teman-teman apa sih? Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, dilanjut dengan, lalu menurut teman-teman apa faktor penyebab hal ini terjadi? Jadi menurut saya faktor penyebab terjadinya tidak percaya diri saat presentasi itu mungkin karena ketika dia di sekolahnya dulu atau di SMA atau di SMP, ketika dia di depan dan dia bicara di depan teman-temannya, mereka tidak mendengarkan dia atau mungkin ada yang mengusir atau menertawakannya, jadi membuat dia merasa tidak percaya diri gitu. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi yang menurut pendapat di situ ya? Saya menurut pendapat bisa saja takut menyebabkan itu dari kurangnya latihan ketika ini berbicara di depan. Dari teman-teman sekalian, kira-kira ada yang bisa ambil kesimpulan dari pembahasan ini? Orang-orang itu tidak percaya diri pada saat presentasi itu karena ada saja dia itu waktu dulu dia diajar atau mendengarkan atau dia belum menyiapkan materi dengan baik sehingga dia presentasinya tidak berhasil. Oke, terima kasih. Lalu dilanjut dengan, menurut kalian apa dampaknya untuk mahasiswa sekarang? Jadi dampaknya
Jadi di dalam games ini ketika saya tepuk tangan sekali, maka tangan akan ditaruh di sebelah sisi kiri lalu mencubitnya. Lalu ketika saya melakukan tepuk 2 kali atau secara genap, teman-teman akan menaruh tangan di sebelah itu seperti itu. Lalu seperti itu kira-kira, apakah teman-teman siap? Nah, baik, saya hitung mundur dari baik, saya hitung sampai 3, kita akan memulai kegiatan. 1, 2, 3. Iya, oh. Oke, seperti itu kira-kira. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah berkontribusi. Lalu di sini saya ada sini teman-teman akan saya minta untuk mengisi DND 3. Di sini saya akan membagikannya satu-satu per orang. Oke teman-teman, sudah selesai mengisi kertasnya di sini. Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin meminta teman-teman untuk menyampaikan komitmennya tentang dalam kehidupan nyata, pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Jadi kira-kira ada yang ingin memberikan komitmennya? Saya berkomitmen, saya akan mengurangi bicara di kelas dan saya akan memahami materi terlebih dahulu melakukan sejumlah konten. Oke, apakah ada lagi yang ingin memberikan komitmennya?
DKP kelompok 2 kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum